Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauziah dengan NPM 2050600107. Bersama teman-teman kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Peserta Didik sebagai Pendidik. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan kepada Ibu dosen dan Bapak dosen, yaitu Bunda Aas dan Pak Acep, untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, dan saya mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan presentasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Pengertian peserta didik menurut para ahli. 1. Menurut Samsul Nizar tahun 2020 halaman 47, peserta didik merupakan orang yang dikembangkan. 2. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 3. Menurut Sudarwan Danim tahun 2010 halaman 1, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan dalam proses pendidikan formal ataupun pendidikan yang dikembangkan oleh dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dan yang keempat, menurut Umar Hamalik tahun 2004 halaman 99, peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pengajaran di samping faktor guru, tujuan, dan metode pengajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dibentuk oleh dua faktor, yaitu faktor bawaan, faktor yang diwariskan dari kedua orang tua individu yang menentukan karakteristik fisik dan terkadang intelijensi. Faktor lingkungan merupakan faktor yang menentukan karakteristik spiritual, mental, psikis, dan juga terkadang fisik dan intelijensi. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga. Contohnya seperti kedua orang tua memotivasikan anaknya untuk bisa mengikuti pembelajarannya baik dan benar. Dan yang kedua, lingkungan sekolah. Contohnya seperti peserta didik termotivasi oleh temannya yang juara kelas. Jadi peserta didik ingin menjadi juara kelas di kelasnya supaya bisa mengalahkan teman tersebut, supaya bisa menjadi juara kelas juga. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, yaitu contohnya seperti tetangga yang memotivasikan peserta didik tersebut untuk menjadi tetangga atau masyarakat yang berprestasi, yang bisa dibanggakan oleh negara, masyarakat, kedua orang tua, dan keluarganya. Jadi peserta didik ada kemauan ingin menjadi orang yang berprestasi seperti tetangganya itu. Dan setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Ciri dan sifat dari peserta didik yaitu kelemahan dan ketidakberdayaan. Dari kelemahan tersebut, peserta didik akan lemah dalam pembelajaran tersebut. Kalau pembelajaran tersebut membosankan atau gurunya tidak friendly kepada peserta didik, itu membuat peserta didik akan lemah, down, dan tidak akan semangat belajar. Dan yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Sebagai anak didik akan menjadi ingin berkembang. Dari berkembang itu, kita harus belajar yang rajin dan kita harus memiliki nilai yang tinggi. Dan yang ketiga, anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Yang ingin menjadi diri sendiri berarti anak didik tidak ingin mengikuti perjalanan temannya, tidak ingin tergantung kepada temannya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jenis perkembangan peserta
didik. 1. Perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik terjadi ketika otak, sistem saraf, dan otot semua bekerja sama untuk membuat gerakan-gerakan. Di dalam perkembangan keterampilan motorik, 1. Ada perkembangan usia. 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. 2. Perkembangan sosialisasi. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dan hubungan sosial. Dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi. Dan bekerja sama. Faktor yang mempengaruhinya: 1. Keluarga. Sikap dan perlakuan di dalam lingkup keluarga akan mempengaruhi. 2. Gizi. Kekurangan gizi akan mengganggu pertumbuhan dan akan menghambat pertumbuhan yang lainnya. 3. Teman bermain atau lingkungan. Anak mudah untuk mengikuti dan meniru orang lain. Selanjutnya, 3. Perkembangan kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Kognitif berhubungan dengan tingkat kecerdasan yang menandai seseorang dengan berbagai minat, terutama sekali ditunjukkan kepada ide-ide belajar. Faktor yang mempengaruhinya: 1. Keturunan. 2. Lingkungan. 3. Kematangan atau tiap organnya telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya. 4. Pembentukan. 5. Minat dan bakat. 6. Kebebasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Novalian Arsisifa dengan NPM 2050606113. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua atau guru sebagai model. Baik pria maupun wanita meniru tingkah laku orang tua yang sejenis. Itu berkeinginan untuk menjadi seperti orang tua. Yang kedua ada disiplin yang diberikan oleh orang tua. Orang tua yang mempergunakan teknik disiplin induksi memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak bolehnya bertingkah laku tertentu, cenderung menyebabkan perkembangan moral remaja yang sangat baik, sedangkan penggunaan disiplin yang berkuasa atau otoriter cenderung menyebabkan perkembangan moral yang rendah. Yang terakhir ada induksi dengan teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peran terjadi karena telah dikuasainya kemampuan role talking, yaitu kemampuan memahami sesuatu atau peristiwa dari sudut pandang orang lain. Dengan meningkatnya interaksi dengan teman sebaya, maka kemampuan role taking makin mahir dan sempurna, dan ini merupakan jalan bagi perkembangan moral. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Kepribadian seseorang tidak dapat diukur dengan angka, tetapi dapat dilihat dan dirasakan. Kepribadian tersebut relatif berbeda. Faktor yang mempengaruhi: yang pertama itu genetik atau keturunan, karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda-beda. Kembali lagi ke pengertian yang tadi. Kepribadian tersebut relatif berbeda-beda dikarenakan gen dan DNA yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya cenderung berbeda dari orang tua satu dan orang tua dua. Yang kedua adalah keadaan keluarga. Kita bisa bedakan mengenai perkembangan kepribadian seseorang jika dilihat dari ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, itu akan terlihat berbeda dari satu keluarga dan keluarga yang lainnya. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan atau pergaulan ini bisa kita bedakan saat kita lihat dari satu orang yang berkecimpung di pergaulan yang secara islami atau secara agamis, dan lingkungan seseorang yang ada di jalanan itu akan cenderung sangat berbeda. Sekian, terima kasih.
Saya Istinurah Mafsari dengan NPM 2050695. Di sini saya akan membacakan sistem pengelolaan peserta didik. Dalam bahasa Indonesia, makna siswa, murid, pelajar, dan peserta didik merupakan sinonim atau persamaan. Semuanya bermakna anak yang sedang berguru atau belajar dan bersekolah, anak yang sedang memperoleh pendidikan dasar dari satu lembaga pendidikan. Dasar pengelolaan peserta didik. Dasar hukum pengelolaan peserta didik diantaranya 1. Pertumbuhan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan fungsi. Menurut Rusdiana, tujuan umum pengelolaan peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah lebih lanjut. Proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Fungsi pengelolaan kelas peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi individualnya, sosial, segi aspirasi, kebutuhan, dan potensi peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik ialah agar mereka mengembangkan potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Potensi tersebut meliputi kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus, bakat, dan kemampuan lainnya. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua, dengan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dengan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Juga fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Dan fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam kehidupannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik menurut Rusdiana tahun 2015 halaman 182. Ia menyatakan bahwa 1. Pengelolaan peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Kedua, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan pengelolaan peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan perbedaan. Yang keempat, kegiatan pengelolaan peserta didik harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan pengolahan peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik.
Kemudian ada pendekatan pengelolaan peserta didik. 1. Wujud pendekatan dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Yang kedua, kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meraldi, NPM 2050600097. Di sini saya akan melanjutkan materi pendekatan pengelolaan peserta didik. 1. Wujud pendekatan dalam manajemen peserta didik secara operasional adalah mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kualitatif, the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Ruang lingkup, pengelolaan peserta didik. Perencanaan peserta didik termasuk di dalamnya ukuran kelas, keadaan peserta didik, dan penggunaan kelas secara efektif. Implementasi dalam pengaturan ruang kelas diusahakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Ukuran ruang lingkup kelas 8 meter x 7 meter. Yang kedua, dapat memberikan kebebasan gerak, berkomunikasi, pandangan, dan pendengaran. Yang ketiga, cukup cahaya dan sirkulasi. Yang keempat, pengaturan perabotan agar memungkinkan guru dan siswa dapat bergerak leluasa. Ruang lingkup fisik yang berpengaruh meliputi 1. Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua siswa dapat mengikuti proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus memungkinkan terjadinya tatap muka sehingga guru dapat mengontrol tingkah laku siswa. Yang ketiga, ventilasi dan pengaturan cahaya harus cukup menjamin kesehatan siswa sehingga terciptanya suasana belajar yang nyaman. Yang keempat, pengaturan penyimpanan barang-barang harus memperhatikan dari segi kenyamanan serta keberhargaannya bagi kelas, sehingga tempat-tempat khusus penyimpanan tersedia dan rapi. Yang kelima, dalam pemberian materi atau bahan agar tentunya seorang guru perlu memperhatikan karakteristik anak, perkembangan, bakat, minat, serta potensi yang dimiliki, sehingga memperoleh tujuan yang harus dicapai dan hasil yang luar biasa. Mulai hari ini, mari kita didik generasi kita dengan baik, supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tetapi mereka akan melihat masa depan tersebut. Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu akan masa depan itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sedikit quotes buat kalian semua yang ada di sini. Kepada ibu dan bapak serta teman-teman saya yang ada di sini, harap menjaga jarak dan memakai masker ketika berpergian, karena sakit corona tak seindah jatuh cinta. Terima kasih.